Shalom. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu 27 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 218 bait 1. Di jalanku kupunya sobat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada istirahat malam kami. Pagi hari ini kami kembali boleh dibangunkan, dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami datang dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan untuk kami dalam menjalani hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat ke-17 sampai 29. Yang menyatakan, tema perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan.
Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah beritakan nama Yesus pada semua orang. Penerimaan dan penolakan menjadi bagian yang harus disadari. Ketika Injil diberitakan kepada banyak orang dengan latar beragam, tantangan semacam ini mengingatkan kita berlaku rendah hati dan meminta Roh Kudus bekerja, menggerakkan hati dan pikiran manusia percaya pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Keberhasilan penginjilan adalah pekerjaan Roh Kudus yang dapat berlangsung dalam satu hari setelah peristiwa Pentakosta, maupun dalam perjalanan waktu yang terus bergulir sampai hari ini. Keyakinan Paulus tentang karya Kristus disampaikan dengan terbuka dan mendalam kepada orang-orang Yahudi terkemuka di Roma. Paulus membela diri atas posisinya yang tidak bersalah dan naik banding kepada kaisar demi mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Paulus menjelaskan keyakinannya dari pagi sampai sore tentang kerajaan Allah dan Yesus Kristus sebagai pencipta dan penguasa kerajaan itu. Dia berusaha meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dijanjikan dalam kitab suci. Penjelasan Paulus tidak sepenuhnya diterima di dalam ayat ke-24. Maka bisa seperti itu. Jawaban dijelaskan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu terdapat di dalam ayat 26-27. Banyak konten disebarkan di media sosial untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Konten yang diciptakan dengan bahasa sederhana dan kreatif dengan harapan
anak-anak muda dapat mendengar dan membuka hati mereka pada kebenaran Allah. Media digital dan kecepatannya dapat menjadi sarana pemberitaan firman Allah yang edukatif dengan tidak menghina keyakinan orang lain. Pada akhirnya, untuk mengerti siapa Yesus sesungguhnya, dibutuhkan waktu khusus dalam kelas katekisasi hingga tiba waktunya berjanji mempercayai Yesus sebulat hati. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 218 bait yang kedua. Mari kita bersama berdoa. Firman-Mu kembali menyapa kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali diingatkan sebagai anak-anak-Mu untuk memberitakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dimulai dari keluarga kami sendiri, secara khusus kami sebagai orang tua, berikan kami hikmat-Mu dalam mendidik anak-anak kami tetap di jalan-Mu. Dan saat waktunya mereka memasuki usia remaja, kami mampu mendorong mereka untuk masuk dalam kelas katekisasi, sehingga anak-anak tersebut belajar mengenal tentang Tuhan Yesus dan karya keselamatan-Mu lebih dalam lagi. Dan saat waktunya mereka dengan sadar dan segenap hati mengaku percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami menaikkan doa untuk ketiga keluarga di Jemaat GPIB Hosiana Jakarta. 1. Keluarga Bapak Joni Franky Suku. 2. Keluarga Bapak Bang Mulyatno. 3. Keluarga Bapak Marvin Mainaki. Berkati ketiga keluarga tersebut dalam menjalani kehidupan mereka dalam suka maupun duka. Setiap gumul dan juang yang hadir di kehidupan keluarga, biarlah kasih sayang Tuhan hadir dan memberikan keluarga kekuatan, pengharapan. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu kebutuhan ketiga keluarga tersebut. Kami percaya Kau yang akan menyediakan yang terbaik untuk ketiga keluarga tersebut. Berkati setiap anggota keluarga dalam kesehatan mereka. Anak-anak mereka yang dalam masa pertumbuhan dan masa pendidikan, Engkau hadir selalu bagi mereka. Dan berkat damai sejahtera-Mu boleh mereka rasakan, sehingga mereka bisa selalu menaikkan ungkapan syukur kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam minggu ini bersukacita merayakan pertambahan usia. Saudara Jeremia Papilaya, Ibu Emma Saida Siregar, Tuhan Yesus, Engkau lengkapi sukacita mereka dengan berkat sorgawi.
kasih setia dan damai sejahtera-Mu melimpah di kehidupan mereka, sehingga mereka selalu mengucap syukur kepadamu. Kami naikkan doa kami juga untuk pelayanan kategorial pelayanan anak. Bapa, berkatilah dan berikan hikmat-Mu kepada para pengurus di pelayanan anak, juga setiap kakak-kakak layan di pelayanan anak, sehingga mereka boleh menjalani tugas panggilan dan pengutusan pada setiap anak-anak. Biarlah setiap anak-anak di GPIB Hosiana Jakarta dapat terberkati melalui pelayanan setiap kakak-kakak layan, membuat anak-anak mengenal pribadi Tuhan Yesus sejak di usia dini. Berkati juga para orang tua dari setiap anak-anak, agar setiap orang tua setia dalam membawa anak-anak untuk mengikuti ibadah di hari Minggu pelayanan anak. Kami juga naikkan doa kami untuk Majelis Sinode GPIB. Setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk duduk dalam fungsionaris di Majelis Sinode, biarlah mereka boleh bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka, gereja-gereja GPIB di Indonesia menjadi saluran berkat bagi masyarakat dimanapun gereja hadir. Kami berdoa untuk presbiter yang Engkau pilih dan tetapkan di gereja kami, GPIB Hosiana Jakarta. Mari Tuhan perlengkapilah setiap presbiter dengan hati sukacita, tulus, ikhlas dalam melayani pekerjaan Tuhan di jemaat GPIB Hosiana Jakarta. Jikalau kami ada rasa lelah, malas, ya Bapa, ingatkan dan kuatkan kami kembali sehingga kami boleh berperan aktif dalam menumbuhkan kembang pelayanan-Mu di jemaat GPIB Hosiana Jakarta, sehingga melalui pelayanan para presbiter, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GPIB Hosiana Jakarta, dimanapun berada, kiranya kasih setia Tuhan hadir bagi mereka dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka dapat menaikkan ungkapkan syukur dan mau aktif dalam persekutuan di GPIB Hosiana Jakarta. Kami berdoa untuk ke-6 pelayanan kategorial yang ada dalam GPIB, khususnya di jemaat GPIB Hosiana Jakarta, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum lanjut usia. Ya Tuhan, berkatilah ke-6 pelayanan kategorial tersebut. Biarlah jemaat dapat bertumbuh iman percaya kepadamu, sehingga jemaat dapat diutus ke tengah kehidupan mereka, masing-masing dengan menjadi berkat bagi sesama di sekitar mereka. Bapa, berkati juga ke-6 bidang pelayanan dalam GPIB, bidang teologi dan persidangan gerejawi, bidang pelayanan dan kesaksian, bidang gereja, masyarakat dan agama, bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya insani, penguatan peran keluarga, bidang pembangunan ekonomi gereja, bidang informasi, komunikasi, penelitian dan pengembangan. Berkati dan berikan hikmat kebijaksanaan untuk pelaksana harian majelis jemaat, untuk memimpin setiap unit-unit misioner yang akan melaksanakan program kerja tersebut, sehingga program kerja yang sudah dibuat dan ditetapkan bersama-sama dapat dijalani dengan sebaik-baiknya.
Dan biarlah semua kemuliaan, puji, dan hormat hanya bagi-Mu saja. Ya Bapa, kami telah menaikkan rangkaian doa-doa kami, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami landaskan doa kami ini. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.